Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD dalam sesi kilat menuju USBN. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai soal prediksi ujian sekolah paket 3, buku prediksi ujian sekolah penerbit Karisma halaman 117. Kita mulai dari nomor soal yang pertama. Nomor 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama adalah, jadi kalian harus mengingat kembali bunyi pembukaan alinea pertama, yaitu pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi jelas dari pernyataan tersebut mengatur tentang hak asasi manusia mengenai hak merdeka. Jadi jawaban nomor 1 adalah A, hak merdeka. Nomor 2. Setiap warga negara memiliki kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya diatur dalam pasal berapa? Kita lihat aplikasi pasal ya. Yaitu pasal 27 ayat 1 itu mengatur apa? Pasal 27 ayat 1 mengatur tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 29 ayat 2 mengenai kemerdekaan untuk menjalankan ibadah. Pasal 31 ayat 1 mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kita lihat bunyi pasal 28J ayat 1. Bunyi pasal 28J ayat 1 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi soal nomor 2 mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam pasal 28J ayat 1. Nomor 2, jawaban betulnya yaitu C. Nomor 3, lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara HAM karena keterbatasan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 adalah, jadi yang ditanyakan adalah lembaga peradilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di situ diatur tentang pengadilan ad hoc, yaitu pengadilan HAM yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi kalau menyelesaikan perkara HAM berat sebelum dikeluarkannya Undang-Undang nomor 26, dia diadili di pengadilan ad hoc. Jadi jawaban nomor 3 yaitu B, pengadilan ad hoc. Nomor 4. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang disebut. Jadi soal ini menanyakan mengenai pengertian apa, yaitu seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia, ini jelas adalah pengertian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dan nomor 6. Nomor 6, upaya penegakan dan perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya persamaan hukum warga negara di berbagai lingkungan kehidupan, termasuk lingkungan sekolah. Salah satu contoh perwujudan persamaan hukum
dan pemerintahan di lingkungan sekolah. Jadi tinggal lihat aja pilihan dari A, B, C, D, E mana perwujudan persamaan hukum dan pemerintahan yang ada di lingkungan sekolah. Apakah A, membiarkan kebebasan siswa di sekolah agar kreativitas semakin meningkat? Membiarkan itu kalimatnya kurang tepat. Yang B, memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan. Ini pernyataan yang betul. Coba kita lihat yang C, tidak ada siswa yang mendapat keringanan membayar uang sekolah. Kurang tepat. Yang D, memperlakukan siswa menurut prestasi yang diraih. Ini juga kurang tepat karena terjadi diskriminasi. Yang E, memberikan fasilitas yang lebih kepada siswa yang kaya. Ini juga kurang tepat karena ada diskriminasi. Jadi jawaban yang tepat, perwujudan persamaan hukum, yaitu yang B. Memberi perlakuan yang sama, jadi ada kata sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan. Yang nomor 7, hukum merupakan peraturan yang dibuat mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya, karena hukum bersifat, nah ini berarti mengenai sifat hukum. Kita ingat kembali mengenai sifat hukum ada 3, yaitu hukum bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat. Apa itu mengatur? Hukum memuat peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Hukum bersifat memaksa karena dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hukum dikatakan mengikat karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Ini ditaati dan bersifat mutlak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Harus ditaati. Berarti ada di sini hukum bersifat memaksa. Nomor 8. Dalam menjalin hubungan internasional, Bank Indonesia berpegangan pada politik luar negeri bebas aktif. Salah satu bentuk peranan Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif di era globalisasi adalah yang mana yang paling tepat? Kalian baca dulu pernyataan A, B, C, D, E. Jadi penerapan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif yaitu ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa. Nomor 9. Pemerintahan Indonesia melaksanakan politik luar negeri dengan berbagai cara. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dalam negara dan bangsa lain merupakan sarana dalam hubungan internasional yang disebut yaitu diplomasi. Jadi diplomasi merupakan suatu sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa. Jadi kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Jadi nomor 9 yaitu sarana dalam hubungan internasional yaitu diplomasi. Nomor 10. Setiap negara di dunia menjalin kerjasama internasional dengan negara lain. Negara-negara di dunia saling membutuhkan dan bekerja sama dengan negara lain karena jadi apa alasan negara di dunia itu saling membutuhkan? Apakah A. Negara kecil tidak berkembang tanpa dibantu negara besar? Apakah B. Tidak ada negara yang kecil mampu menguasai teknologi? Apakah C. Tanpa kerjasama suatu negara akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya? Atau D. Semakin maju suatu negara semakin banyak kebutuhannya? E. Jika tidak mau bekerja sama akan dikucilkan oleh negara-negara tetangga. Jadi jawaban yang tepat alasan suatu negara di dunia saling membutuhkan yaitu yang C. Jadi tanpa kerjasama suatu negara akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya karena negara itu sama seperti makhluk yaitu sebagai makhluk selain makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nomor 11. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil merupakan kejahatan
Jadi kita mengingat kembali materi tentang pelanggaran HAM berat. Kita mengenal istilah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida itu intinya yaitu serangan yang meluas sehingga menghilangkan suku, ras, kelompok tertentu. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah ditujukan khusus kepada penduduk sipil. Jadi kata kuncinya serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil, berarti di situ adalah kejahatan kemanusiaan. Jawaban yang tepat yaitu E. Nomor 12. Pelanggaran HAM berat tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia. Misalkan mantan Presiden Irak Saddam Hussein dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuh massal suku Kurdi di Irak Selatan. Pelanggaran HAM tersebut dikenal dengan istilah tadi sudah dibahas, kalau suatu serangan yang bertujuan untuk menghilangkan suku ya adalah kejahatan genosida. Jadi jawaban nomor 12 adalah D. Nomor 13, masyarakat Indonesia adalah suatu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai kemajuan bangsa. Hal tersebut merupakan wujud wawasan Nusantara dalam satu kesatuan apa? Di situ kata kuncinya yaitu salah satu bangsa harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Jadi jelas di sini adalah wawasan Nusantara sebagai satuan sosial budaya, yaitu masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Jadi yang nomor 13 adalah wawasan Nusantara ditinjau dari kesatuan sosial budaya. Nomor 14, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya disebut wawasan. Disebut wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan lahirnya istilah konsep wawasan Nusantara dilihat dari segi. Jadi wawasan Nusantara itu sebagai pancaran falsafah Pancasila, diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep wawasan Nusantara ini dilihat dari segi ide, gagasan, dan cita-cita. Jadi karena Pancasila itu kan ideologi itu idea atau ide. Jadi 14 jawabannya yaitu B. Nomor 15. Nomor 15, demokrasi Pancasila dianggap paling sesuai diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah negara Indonesia berdasarkan hukum. Restat, bukan kekuasaan belaka atau mahstat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi Pancasila menerapkan konsep. Jadi kita lihat dulu mengenai demokrasi Pancasila. Di situ Indonesia berdasarkan hukum, berarti menerapkan konsep apa? Jelas di situ bahwa demokrasi Pancasila itu menerapkan konsep negara hukum. Jadi segala sesuatu diatur dalam hukum atau undang-undang yang berlaku. Nomor 15 jawaban tepat yaitu A. Nomor 16. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ciri khas dan kepribadian yang luhur. Akan tetapi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai bangsa Indonesia yang semakin hilang karena arus kemajuan iptek adalah A. Westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. B. Individualisme, mengutamakan kepentingan sendiri. C. Gotong royong atau bekerja sama. D. Materialisme, mengutamakan materi. D. Konsumerisme, bersifat konsumtif. Jadi yang hilang dalam kehidupan masyarakat akibat kemajuan iptek bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang jarang sekali masyarakat melakukan gotong royong ya atau bekerja sama. Jadi yang nomor 16, nilai bangsa Indonesia yang semakin hilang atau luntur yaitu gotong royong. Nomor 17. Persatuan dan kesatuan bangsa yang dipupuk oleh bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang
menciptakan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah menciptakan persatuan. Upaya memperkukuh persatuan Indonesia untuk menjadikan Indonesia kaya akan potensi dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa Indonesia oleh bangsa lain dengan cara meningkatkan semangat, tentu saja untuk meningkatkan persatuan kesatuan agar tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dengan meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 18. Nomor 18 di sini mengenai kita harus memperhatikan pernyataan dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua, perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pemilu yang bebas, jujur dan adil. Yang keempat, adanya lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang tidak sejajar. 5. Adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan pernyataan di atas, ciri-ciri pemerintahan demokrasi ditujukan pada nomor berapa? Jadi ciri-ciri pemerintahan demokrasi yaitu yang pertama, pemerintah dijalankan dengan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Yang keempat, adanya perlindungan HAM, pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan diadakannya pemilihan umum. Jadi mana yang sesuai dengan prinsip? Yang pertama yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemilu, dan adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Jadi cirinya pemerintahan demokrasi itu terdapat pada nomor 1, 2, 3, dan 5, yaitu pada pilihan B. 19. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah terlepas dari konflik dalam masyarakat. Konflik dalam negara harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibiarkan berlarut-larut dapat apakah A. mengembangkan kebudayaan daerah, atau B. menghilangkan kebudayaan nasional, atau C. menghambat laju perekonomian nasional, atau D. menghambat terciptanya integrasi nasional, yang E. memperlambat pembangunan daerah. Jadi kita kembali ke soal. Konflik dapat menyebabkan apa kalau dibiarkan berlarut-larut? Berarti yang jawaban yang paling meluas yaitu dapat menghambat terciptanya integrasi nasional atau dapat menghambat persatuan dan kesatuan. Nomor 20. Integrasi nasional harus dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memperkukuh integrasi nasional dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara apa saja. Jadi ini adalah faktor untuk meningkatkan integrasi nasional, diantaranya membangun dan menghidupkan komitmen kesadaran dan kehendak untuk bersatu. Jadi perlu dibangun kesadaran untuk bersatu. Yang kedua, membangun kelembagaan atau pranata di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa dan tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis, perbedaan lainnya. Yang C, meningkatkan integrasi bangsa, yaitu penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan suatu identitas nasional. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E, yaitu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Nomor 21. Kemajuan iptek membawa budaya asing masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam hubungannya dengan budaya asing yang dibawa oleh kemajuan iptek sebagai, jadi kalau ada budaya asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia, fungsi Pancasila itu adalah sebagai penyaring atau filter. Jadi budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia saja yang kita adopsi. Jadi nomor 21,
Fungsi Pancasila ada sebagai penyaring atau filter. Yang ke-22, pada awal kemerdekaan banyak tantangan, hambatan, dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya yaitu perubahan pemerintahan yang semula berbentuk presidensial menjadi parlementer. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai 27 Desember 1949 adalah jelas diatur di dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Jadi jawaban nomor 22 yaitu yang E. Nomor 23. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Belum sempurna sebagai negara. Untuk menyempurnakannya, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 segera melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu dengan membentuk pemerintahan yang berluat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus, negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang sah. Sesuai konstitusi negara, secara hukum ketatanegaraan, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensil. Alasan mendasar negara Indonesia memilih bentuk pemerintahan konstitusional adalah, jadi kita harus paham dulu apa itu pemerintahan konstitusional. Jadi pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi dalam negara. Maka segala kebijakan, peraturan, dan semua tindakan harus berdasarkan konstitusi atau hukum yang berlaku pada negara. Jadi kita lihat pilihannya A, B, C, D, E. Mana yang paling tepat yang merupakan alasan mendasar negara Indonesia melalui bentuk pemerintahan konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jadi yang tepat yaitu yang C. Suatu pemerintahan harus memiliki pedoman yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara, yaitu konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi nomor 23 jawaban tepat yaitu C. Nomor 24. Semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, dan perusahaan asing dapat mengancam perekonomian nasional. Salah satu cara yang tepat untuk menghadapi ancaman dalam bidang ekonomi yang datang dari internal atau dari dalam, yaitu jadi untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal atau dalam negeri, diantaranya itu prioritas kebijakannya berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. Dari yang tadi Ibu sebutkan mana? Apakah ada di dalam pilihan A, B, C, D, E? Oh, ternyata ada, yaitu pembangunan infrastruktur. Jadi jawaban nomor 24 yaitu pembangunan infrastruktur sebagai salah satu cara menghadapi ancaman bidang ekonomi dari dalam. 25. Pada era reformasi tahun 1998, rakyat Indonesia menghendaki adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena adanya sistem ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Salah satu kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen tahun 1945 adalah apa saja kelemahan pemerintahan Indonesia pada waktu sebelum amandemen. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif atau presiden di luar pengawasan langsung legislatif atau DPR sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya itu hasil tawar-menawar antara eksekutif, presiden, dan legislatif atau DPR sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Yang keempat, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif atau DPR, sistem pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas. Yang kelima, bisa menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif atau presiden
berada di luar pengawasan langsung legislatif atau DPR. Jika kita lihat pernyataan A, B, C, D, E, mana yang tadi sesuai yang sudah disebutkan mengenai kelemahan pemerintahan sebelum amandemen. Oh, ternyata ada pada pernyataan yang D, yaitu kekuasaan eksekutif atau presiden di luar pengawasan langsung legislatif atau DPR, sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Jadi jawaban nomor 25 yaitu D. 26. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. DPRD memiliki hak interpelasi, artinya jadi kita harus mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Di antaranya itu hak interpelasi, hak angket, ya, hak menyatakan pendapat. Jadi hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Ada juga hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kebijakan atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Jadi hak interpelasi yaitu hak DPR meminta keterangan kepada kepala daerah. Jadi terdapat pada pilihan yang C. Jadi hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nomor 27. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dilatar belakangi oleh apa? Jadi, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilatar belakangi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu masyarakat di daerah itu dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerahnya karena masyarakat daerah dianggap paling memahami kondisi daerahnya sendiri. Jadi, kebijakan otonomi daerah dilatar belakangi oleh yang B. Masyarakat daerah dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Nomor 28. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung hak warga negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak warga negara yang diatur dalam pasal 28D ayat 4 adalah, jadi kita harus tahu dulu apa bunyi pasal 24D ayat 4, yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Jadi nomor 28D terdapat jawaban yang tepat yaitu yang C, mendapatkan status kewarganegaraan. Nomor 29. Sistem pemerintahan presidensil dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektivitas yang tinggi sehingga para anggota legislatif bisa lebih independen dalam membuat undang-undang karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Salah satu hal yang mencirikan sistem pemerintahan presidensil, jadi kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari pemerintahan presidensil. Pemerintahan presidensil, cirinya yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan pasti di tangan presiden. Yang kedua, apa kedudukan presiden? Yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, yaitu adanya kabinet atau dewan menteri. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh presiden. Jadi kabinet bertanggung jawab kepada siapa? Kepada presiden. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau kepada DPR. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem parlementer. Yang keenam, parlemen atau DPR memiliki kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk menyusun peraturan undang-undang, dan sebagai lembaga perwakilan. Yang ketujuh, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen atau DPR.
Jadi kita lihat mana yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial. Jadi ternyata ada di pilihan yang D. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen atau DPR. Nomor 30. Pengaruh kemajuan iptek meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan negatif. Kemajuan iptek berpengaruh terhadap pola hidup konsumtif masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan perilaku konsumtif masyarakat adalah, apa itu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif itu membeli barang-barang yang tidak perlu atau tidak penting. Kenapa orang berperilaku konsumtif? Apakah A. Pelayanan pasar yang bebas, atau B. Belanja sangat mudah dan murah, C. Membeli barang mewah dengan cara kredit, D. Belanja barang di swalayan dengan bebas, E. Tersedianya barang kebutuhan yang lengkap. Jadi orang berperilaku konsumtif, mana tuh yang mendorong faktor jadi berperilaku sering belanja padahal nggak penting? Oh, ternyata zaman sekarang itu banyak sekali peluang untuk belanja dengan cara kredit, sehingga orang yang asalnya nggak mau belanja jadi tergiur untuk melakukan belanja. Jadi nomor 30 yaitu yang C, membeli barang mewah dengan cara kredit. Nomor 31 halaman 122. Pemerintahan masa Orde Baru bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga muncul gejolak di masyarakat. Kelemahan pokok pelaksanaan pemerintahan pada masa Orde Baru adalah A. Apakah diabaikannya pembangunan spiritual, ataukah B. Eksekutif terlalu dominan, atau C. Terjadi krisis ekonomi dan moneter, atau D. Berkembangnya budaya konglomerasi, atau E. Tumbuhnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi penyebab kelemahan pemerintahan Orde Baru yaitu kekuasaan presiden atau eksekutif terlalu dominan, sehingga berkembanglah budaya korupsi, kolusi, nepotisme yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Jadi jawaban nomor 31 yaitu yang B. Kekuasaan eksekutif terlalu dominan. Nomor 32. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mengalami pasang surut. Berbagai periode pemerintahan telah dilewati oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki periode baru, yaitu era reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Masa reformasi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak terjadi begitu saja. Berbagai faktor menyebabkan bangsa Indonesia menginginkan gerakan reformasi. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Salah satu alasan timbulnya gerakan reformasi di Indonesia adalah A. Kekuasaan Orde Baru terlalu lama, B. Krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, yang C. Negara Indonesia dibagi atas beberapa provinsi, yang D. yaitu rendahnya sumber daya manusia Indonesia, yang E. kurangnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur penyelenggaraan negara. Jadi alasan timbulnya gerakan reformasi antara lain adalah adanya kesejahteraan rakyat belum tercukupi, dan Pancasila sebagai alat pembenar politik, banyaknya praktek KKN dan kekuasaan Orde Baru terlalu lama. Di sini pilihan yang tepat yaitu adanya kekuasaan Orde Baru terlalu lama. Jadi presiden masa itu Bapak Soeharto, walaupun secara hukum sah sebagai presiden karena dipilih melalui pemilu, namun kekuasaannya itu terlalu lama, yaitu memegang jabatan selama 32 tahun. Jawaban nomor 32 yaitu A. 33. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Penghapusan dwi-fungsi ABRI. 2. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membubarkan lembaga MPR DPR yang korup. Kelima, pemerintahan yang bersih dari KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan pernyataan di atas, agenda gerakan reformasi tahun 1998 ditujukan pada nomor berapa saja? Jadi agenda reformasi yaitu yang pertama, yaitu adili Bapak Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dwi-fungsi ABRI. Keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, pemerintah yang bersih dari KKN. Jadi, yang betul adalah poin 1, penghapusan dwi-fungsi ABRI. Yang kedua, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar. Yang kelima, pemerintahan yang bersih dari KKN. Jadi, pernyataan 1, 2, 3, dan 5 yang benar. Jawaban nomor 33 yaitu yang B. Nomor 34. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinannya saja. Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, kecenderungan semua keputusan hanya ada pada pemimpin besar revolusi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959 sampai 1965, misalnya, apa saja? Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini, yang dipimpin oleh Bapak Soekarno, sistem pemerintahan Orde Lama menganut sistem presidensial. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Perdana Menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja. Itu pernyataan ini terdapat pada pilihan yang E. Di nomor 34 yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin, diantaranya Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Perdana Menteri dengan kabinet yang namanya Kabinet Kerja. Nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, bersendi atas hukum, yaitu negara hukum yang demokratis. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan banyak campur tangan serta tindakan sewenang-wenang dari warga negaranya. Yang keempat, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Yang kelima, demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, pokok demokrasi Pancasila pada nomor berapa saja? Jadi isi pokok demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, pelaksanaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Ada di poin 1. Kemudian pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Yang berikutnya, demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Jadi pernyataan yang betul yaitu ciri dari isi pokok demokrasi, menghargai dan melindungi HAM. Yang kedua, bersendi atas hukum, yaitu negara hukum yang demokratis. Serta yang keempat, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Jadi nomor 35 jawaban betulnya yaitu A, poin 1, 2, dan 4. Nomor 36. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya, yaitu personel, dana, dan peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan merupakan bentuk pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria apa? Apakah efektivitas, efisiensi, eksternalitas, akuntabilitas, atau integralitas? Eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan dampak atau akibat. Kalau akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan dengan urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat. Kalau akuntabilitas itu singkatnya itu pertanggungjawaban. Terus efisiensi merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya, yaitu personel, dana, dan peralatan. Jadi yang nomor 36 yaitu yang pendekatan berdasarkan tersedia sumber daya, yaitu kriteria efisiensi. Nomor 37. Suku Asmat terkenal dengan kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya tarian dan ukiran yang khas dari daerah Asmat. Mata pencarian masyarakat Asmat sebagian besar nelayan. Pemerintah menggandeng tokoh adat untuk mengelola kebudayaan di daerah tersebut agar masyarakat dapat terus melestarikan kebudayaan yang ada. Berdasarkan ulasan tersebut, apabila dikaitkan dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa, jadi kita harus lihat dulu bunyi pasal 18 ayat 1, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah kekuasaannya yang diatur dengan undang-undang. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 37 berdasarkan pasal 18 ayat 1 yaitu yang E. Pemerintah berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah kekuasaannya. Nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, menanamkan kecintaan pada tanah air. Yang ketiga, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menjadi rakyat terlatih. Yang kelima, menjadi polisi pamong praja. Berdasarkan pernyataan di atas, partisipasi atau keikutsertaan dalam pemilihan negara secara non-fisik ditujukan pada nomor berapa? Non-fisik ya, non-fisik. Keikutsertaan pemilihan negara secara non-fisik. Yang pertama, yaitu membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, bangga menggunakan produk dalam negeri. Jadi itu merupakan partisipasi pemilihan negara secara non-fisik. Jadi nomor 38 jawaban yang tepat yaitu yang A. Nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan kerjasama antar sesama. Yang kedua, faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerjasama regional dan internasional. Yang ketiga, pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri. Yang keempat, tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, adil, dan merata. Pernyataan di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan apa? Di situ kata kuncinya ada warga dunia, ya, pada poin keempat. Berarti faktor-faktor tersebut adalah mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Di nomor 39 jawaban tepat yaitu yang D. Nomor 40. Maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sangat membahayakan generasi muda Indonesia. Bangsa Indonesia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memerangi dampak negatif yang diakibatkan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan berita tersebut, ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan negara termasuk dalam bidang apa? Ya, jadi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk ke dalam ancaman non-militer dalam bidang pertahanan keamanan. Jadi dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba itu dapat merusak akal dan pikiran generasi muda sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi jawaban nomor 40, adanya marak peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang itu merupakan ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan. E. Maka hati-hatilah generasi muda jangan sampai terlibat dalam penggunaan narkoba.
Sekian dulu pembahasan sesi kilat menuju USBN, prediksi paket prediksi 3. Tunggu pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Air peta pusaka. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.